Jadi kita semua tidak dibedakan generasi, tidak dibedakan jenis musik, suku, agama, ras, bahkan partai ya. Selain menggarap album bersama, komunitas Suara Persaudaraan juga melakukan pertunjukan panggung dan kegiatan sosial yang sebagian hasilnya disumbangkan untuk mereka yang memerlukan uluran bantuan. Di rumah Ikang Fauzi, para musisi ini berkumpul untuk secara sendiri-sendiri maupun berkolaborasi menggarap rancangan awal album musik Suara Persaudaraan. Saya dari dulu mengantisipasi suatu saat ini akan jadi karya besar di sini. Wah. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar artis. Kabar berikut ini menampilkan seorang aktor senior bernama Anwar Fuady. Bermacam-macam peran telah ia mainkan dalam film maupun sinetron. Dan dalam kehidupan nyata, Anwar adalah laki-laki berumur yang selalu tampil gaya. Seorang lelaki berpakaian perlente, dan memang selalu begitu penampilan Anwar Fuady dalam acara-acara tertentu. Anwar adalah seorang aktor kawakan di film dan sinetron. Biasanya ia tampil dalam peran-peran antagonis, peran-peran yang dibenci penonton. Namun dalam kehidupan nyata, Anwar Fuady adalah laki-laki seperti ini. Laki-laki yang senang berpakaian perlente. Ini masalah baju nih. Setiap ada acara atau setiap Bang Anwar tuh paling senang pakai baju-baju yang rame atau istilahnya Versace style ya. Itu mungkin bisa tahu koleksinya berapa banyak. Kalau koleksi Versace yang selalu saya pakai itu udah nggak kehitung 2 lemari itu. Karena memang hobi saya dalam setiap pertemuan, setiap acara, dan juga kadang-kadang tiap hari kerja juga saya masih pakai itu ke Versace karena saya sangat senang sekali gitu. Memang udah hobi saya, dan kayaknya di dunia film juga udah trademark buat saya bahwa Anwar Fuady itu Mister Versace kayaknya. Ada gosip yang bilang bahwa baju-baju Bang Anwar itu sewaan atau gimana tuh Bang? Oh, itu tidak mungkin. Karena Versace itu nggak ada sewaan. Kalau jas mungkin ada sewaan ya. Tapi kalau Versace nggak ada sewaan ya nggak ya. Tapi biasalah teman-teman film kan senang dia. Mereka senang kalau memperolok-olokkan saya itu, karena saya nggak pernah marah. Karena kita semua udah sahabat ya, udah kayak saudara semua sama orang film. Pemirsa, berbicara mengenai persahabatan Anwar Fuady dan teman-temannya, mereka mempunyai kebiasaan yang sangat iseng, yakni menyebar gosip mengenai diri mereka sendiri. Anwar Fuady misalnya, digosipkan oleh teman-temannya suka memakai busana sewaan. Sebaliknya, belum terlalu lama ini, Anwar Fuady menyebar gosip bahwa Roy Martin terkena stroke. Akibatnya, Roy dibuat kelabakan oleh orang-orang yang menanyakan kesehatannya. Ini isunya dari Anwar Fuady, ya kan? Anwar Fuady ya guyon-guyon, dia pikir saya sakit, ya saya stroke, dirawat di rumah sakit. Tapi ini dikembangkan oleh teman-teman yang nggak paham dengan guyonan kita. Jadi sebuah isu kalau saya sakit. Saya sangat amat sehat. Begitulah kebiasaan iseng di antara Anwar Fuady dan teman-temannya. Bagi mereka, guyonan seperti itu sangat biasa. Buat teman-teman yang nggak tahu guyonan kita ya, terus jadi berita, terus pada telepon, tapi it's okay. Kita kembali kepada Anwar Fuady dan baju-bajunya. Konon setiap bulan ia selalu membeli pakaian. Oh pasti, so pasti. Karena masa saya pakai itu terus, nggak lucu dong. Tiap pertemuan itu terus kan, harus rolling dong, ya nggak? Kan 2 lemari. Kan 2 lemari kan? Baju-baju itu dikumpulkan dalam 2 lemari. Tapi ada juga baju-baju di toko yang belum sanggup dibelinya. Ada juga yang belum sampai beli karena harganya agak mahal gitu, jadi dananya belum cukup untuk itu. Tapi pasti saya beli. Banyak nggak tanggapan istri, apa sih kok senang pakai baju rame-rame? Istrinya juga sekarang terpengaruh. Jadi istri saya udah sekarang juga minta beliin juga gitu. Jadi sekarang ini istri saya kalau pergi sama-sama saya bajunya mirip-mirip saya gitu. Iya, dia pakai Versace juga sekarang. Banyak nggak yang ledekin, kayak om-om nih Bang, kayak om gitu. Banyak juga yang ledekin. Aduh, katanya Bang Anwar pakai baju Versace udah nggak pantas tuh katanya. Ketuaan. Mestinya untuk anak muda. Bodoh saya bilang. Emangnya saya udah tua? Ini nggak ya? Saya sekarang masih relatif muda, ya nggak? Anwar Fuady yang selalu merasa muda. Dalam permainannya di film maupun sinetron, ia lebih sering membawakan peran-peran yang dibenci penonton atau peran-peran antagonis. Pokoknya semuanya antagonis, walaupun dokter antagonis, seorang guru antagonis, seorang om antagonis. Tapi yang sangat berkesan buat saya itu pada waktu saya menjadi sebagai om antagonis dalam Janjiku sebagai Om Jos. Sesuai dengan usianya, membuat peran Anwar Fuady terbatas memainkan karakter yang itu-itu saja. Misalnya, ia terlalu sering bermain sebagai om-om, atau sebagai guru, atau sebagai dokter. Peran dokter mungkin udah 18 kali ya.
Peran Om-Om? Peran om mungkin udah 20 kali. Eh, Kalau peran guru? Peran guru apa-apa aja ya, antara udah 5, ada ya sekitar mungkin 9 kali lah. Banyak penonton yang terkesan pada permainan Anwar Fuadi. Surat-surat pun berdatangan. Rata-rata isinya ada yang memuji, ada yang memaki-maki, tapi kebanyakan semuanya minta foto, juga kebanyakan juga sangat menyenangi peran-peran saya. Tapi ada juga sebagian yang memaki, yang mencaci maki bahwa saya itu katanya sangat biadab, terutama dalam film Darah Biru. Dalam Biru itu saya berperan sebagai suaminya Novia Kolopaking yang sangat meremehkan derajat seorang istri dan wanita di situ. Nah, itu banyak sekali itu, termasuk telepon-telepon juga yang datang kepada saya yang memaki-maki saya habis-habisan. Kebanyakan pria atau wanita? Kebanyakan semuanya wanita. Iya, 80% itu yang memaki-maki dan memberikan respons itu wanita. Istri gimana? Kalau istri saya sih oke-oke saja. Dia tahu bahwa saya seorang yang sangat setia. Pemirsa, belum lama ini sejumlah musisi berkumpul untuk membuat album atas nama Suara Persaudaraan. Ada Katon Bagaskara, James F. Sunda, Ikang Fauzi, dan masih banyak lagi. Itu cuma soal zaman ya, soal persaudaraan tuh tetap sama, musik untuk kemanusiaan, musik untuk sesama. Suara persaudaraan yang sekarang cuma lebih spesifik, musik untuk selamatkan negeri ini. Jadi kita semua tidak dibedakan generasi, tidak dibedakan jenis musik, suku, agama, ras, bahkan partai ya. Selain menggarap album bersama, komunitas Suara Persaudaraan juga melakukan pertunjukan panggung dan kegiatan sosial yang sebagian hasilnya disumbangkan untuk mereka yang memerlukan uluran bantuan. Di rumah Ikang Fauzi, para musisi ini berkumpul untuk secara sendiri-sendiri maupun berkolaborasi menggarap rancangan awal album musik Suara Persaudaraan. Saya dari dulu mengantisipasi suatu saat ini akan jadi karya besar di sini. Wah, formal sekali ngomongnya ya. Makanya saya bikin sejarah rumahnya Mas Ikang. Nah, ini kan tempat bersejarah nih, rumahnya Mas Ikang. Semoga dari rumah ini akan muncul karya musik besar yang menyadarkan kepada semua orang betapa nyaman hidup ini tanpa direcoki oleh perbedaan agama, ras, dan politik. Yang Anda dengar ini adalah lagu tema Suara Persaudaraan yang diciptakan bersama-sama. Kita hanya menciptakan lagu tema. Habis itu kemudian yang akan menyanyikannya, akan menyajikannya adalah semua musisi yang berminat untuk memberikan sesuatu buat negeri ini. Termasuk Anda kalau berminat gabung dengan Suara Persaudaraan, bisa saja. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, dapat mengirimkan konfirmasi ke Sekretariat Suara Persaudaraan 2 di Jalan Dharma Wangsa 10, nomor 22A, Kebayoran Baru, Jakarta 12160. Telepon 7200324 7236026. Pada lain pertemuan yang kami jumpai di sebuah studio beberapa hari kemudian, musisi yang bergabung dalam komunitas Suara Persaudaraan semakin banyak. Terlihat antara lain Andre Hehanusa dan Dani Dewa. Mereka kembali bersama-sama mencipta lagu atau mematangkan lagu yang sudah ada untuk nantinya direkam dalam album Suara Persaudaraan 2. Semua mereka sibuk dengan lagu ciptaannya masing-masing. Di ujung sana terlihat Eki Soekarno dengan gitar listriknya mengiringi Ikang Fauzi yang sedang melatih lagu yang akan dinyanyikannya. Begitulah pemirsa, musisi dari Suara Persaudaraan yang sedang bekerja keras menciptakan lagu-lagu untuk direkam dalam album nanti. Kalau Anda tertarik bergabung, mereka akan sangat menerima. Tapi syaratnya, Anda bukan manusia yang terkotak-kotak. Bukan manusia yang tidak menghargai keberagaman. Karena Suara Persaudaraan adalah suara dari manusia-manusia yang mendamba harmoni kehidupan dalam keberagaman. Mengatasi perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan politik, perbedaan apapun.
Pemirsa, waktu terus bergulir hingga tibalah kita pada sajian yang terakhir. Seperti biasa, di penghujung persuaan kita ini, sebuah video klip akan saya putarkan khusus untuk Anda. Tapi terlebih dahulu, izinkanlah saya, Melanie Subono, beserta seluruh pekerja produksi ini mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa, Anda bisa ketemu lagi dengan Kabar-Kabari Kamis nanti. Dan khusus untuk saya, inilah kemunculan terakhir saya sebagai pembawa acara Kabar-Kabari. Karena Kamis nanti akan muncul pembawa acara lain yakni Vini Alfionita. Ini memang disengaja sebagai bagian dari menyambut ulang tahun Kabar-Kabari yang ketiga pada bulan Juli nanti, serta menyambut hadirnya milenium baru tahun 2000. Begitulah pemirsa, Kabar-Kabari akan memunculkan banyak pembawa acara yang tampil berganti-ganti. Selamat berpisah dengan saya, dan sampai bertemu dengan Vini Alfionita Kamis nanti. Salam.